Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Saat cahaya darah meluncur melintasi langit, Jining Suang menghentikan tubuhnya, karena Ye Chen terlalu cepat, dan dia hampir menembusnya dengan tombak. Lari, kamu lari lagi. Suara itu datang dari depan. Ye Chen-nya, yang dikejar, telah melewatinya dan memblokir di depannya. Ye Chen berkata, sekarang, mari kita bicarakan. Kembalilah bersamaku. Jining Suang menjawab, jika aku kembali bersamamu aku akan disegel lagi dan kau akan membuat tebusan, kau membuatku pusing setiap menit. Berpikir tentang itu, pipi Jining Suang sedikit merah, saya tidak tahu apakah itu marah atau marah, terutama ketika dia melihat tampilan nakal Ye Chen. Putri Jining Suang, patuh, dan pulanglah. Ketika Jining Suang sangat marah, Ye Chen membunyikan kata lain. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Jelas, kalimat itu bukan apa yang Ye Chen katakan, tetapi perkataan kakek naga. Ye Chen berhenti sebelum mengatakan apa-apa, karena dia merasa sebaliknya Jining Suang memiliki perubahan. Pipi Jining Suang memerah lagi. Ini tidak hanya membuat marah, tetapi juga malu. Dia benar-benar marah. Di tempat, temperamennya berubah, menjadi lebih acuh tak acuh, sampai tingkat dingin tertentu, dan rune berbentuk teratai muncul di tengah alisnya. Dengan munculnya rune ini, dia naik ke langit. Boom! Di tempat, langit tinggi, kemudian, pada malam hari, ada pemandangan besar. Itu adalah bunga teratai, menutupi langit dan matahari, dan itu sangat besar. Itu dikelilingi oleh cahaya. Dan momentumnya juga meningkat ke level pada saat yang bersamaan. Saat ini, Jining Suang seperti ratu dunia. Samar-samar, ada dua percikan api mekar di matanya yang indah. Boom! Di sini, Jining Suang, yang kekuatan tempurnya melonjak, melambaikan tangannya, dan tangan batu geokristal menutupi langit. Sebelum benar-benar jatuh, gunung raksasa yang menjulang tinggi runtuh, dan paksaannya yang kuat. Ye Chen buru-buru memblokir percakapan dengan kakek naga, lalu memecahkan kekosongan dalam satu langkah, dan menyerang serangan Jining Suang. Boom! Boom! Kedua raungan itu terdengar di langit, terlepas dari urutannya. Meskipun pukulan Ye Chen sombong, Jining Suang menutupi langit bahkan lebih kuat. Ye Chen, yang baru saja bergegas ke langit, ditekan di tempat. Ye Chen menggosok tinjunya yang sakit, dan tulang jari yang patah sembuh terus-menerus di bawah pemulihan yang sombong. Ya, Jining Suang menembak lagi, dengan serangan pedang. Serangan pedang Jining Suang kokoh dan hampir membuat Ye Chen berlutut di tanah. Kekuatan tempur Jining Suang yang melonjak hampir kuat. Jining Suang tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya agak dingin, dan segel satu tangan mengorbankan lautan awan untuk menekan Ye Chen. Ye Chen menerangnya, dan perang pecah lagi. Boom! Boom! Gemuruh. Segera, raungan gemuruh terdengar di langit, dan adegan pertempuran kedua orang itu menjadi sekali lagi luas. Harus dikatakan bahwa Jining Suang, yang telah melonjak dalam kekuatan tempur, memang seperti ratu dunia, dan Ye Chen ketakutan. Yang paling penting adalah dia memiliki kekuatan yang kuat dalam kekuatan magisnya, yang membuat Ye Chen merasa tertekan. Kekuatan klan dewa. Ye Chen menemukan sumbernya dan tahu kekuatan seperti apa yang digunakan Jining Suang, yang membuatnya merasakan depresi darah tubuh suci kuno. Yang bisa dia pikirkan hanyalah ini. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa bergerak. Ye Chen mengutuk sambil menghindar.
Memikirkan hal ini di dalam hati saya meninju dengan pukulan, lalu berbalik dan berlari, dan kecepatannya secepat biasanya, dan kemampuan untuk membuka dan meluncur tergantung seperti biasanya. Yah, moralnya sangat jelas, yaitu untuk membawa Jining Suang ke tempat di mana tidak ada orang lain. Jika menggunakan kartu as, identitas aslinya pada dasarnya terungkap, ini bukan yang ingin dilihatnya. Pada saat ini, terutama memikirkan kata-kata barusan dan pertemuan di hari-hari ini, dia bahkan lebih marah. Dia menyapu langit dan bergegas ke Ye Chen, tidak hanya untuk mencekik orang tak tahu malu itu hidup-hidup, tetapi juga merobek mulutnya. Kali ini, sebagai kekuatan tempurnya melonjak, kecepatannya juga naik ke level. Melihat bahwa kecepatan Jining Suang juga melonjak dengan efektivitas tempur, lari Ye Chen disebut cepat. Melihat kedua orang itu memulai babak baru mengejar dan melarikan diri, mereka yang menyaksikan perang kembali melemparkan area yang luas. Qin Yu diburu lagi. Segera, berita seperti itu menyebar lagi. Pada saat ini, mereka yang mendengar berita itu menjadi sedikit aneh. Sejak mereka mendengar berita tentang pertempuran antara tubuh kaisar kuno dan tubuh roh mistik, situasinya terus berubah. Pertama, Jining Suang mengejar Qin Yu, lalu Qin Yu mengejar Jining Suang, dan sekarang keduanya telah beralih. Akibatnya, pasukan Sekte Zheng Yang dan Sekte Qing Yun yang bergegas ke arah ini mengubah arah mereka ke arah pertempuran Ye Chen dan Jining Suang. Boom! Dengan raungan, sebuah gunung runtuh, dan Ye Chen terguncang dan terbang keluar. Ye Chen ingin memimpin Jining Suang ke tempat di mana tidak ada orang lain yang akan menunjukkan tinjunya. Siapa sangka mereka yang menonton pertunjukan itu benar-benar terlihat seperti tikus. Dia dan Jining Suang memukul mereka akan mengikuti dimanapun mereka berada. Jika bukan karena mereka, Ye Chen akan mencoba yang terbaik untuk menyerang Jining Suang dan mengembalikan situasi. Pada saat Ye Chen panik, Jining Suang menggunakan metode rahasia yang kuat, berjalan melintasi satu langkah, meluncur ke 20 kaki Ye Chen, dan kemudian menembak dengan satu telapak tangan. Ye Chen tidak bisa menanggapi, dan tiba-tiba berbalik, meninju dengan pukulan. Boom! Jining Suang datang dan tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk berlari kembali. Jurus misterius sering dimainkan, yang masing-masing adalah kekuatan gaib. Aku tidak melakukannya untukmu, aku tidak melakukan apa-apa. Ye Chen, dengan marah, keluar dari kerikil, tubuhnya malu. Lari, kenapa kamu tidak lari? Jining Suang berjalan perlahan, memegang pedang ilahi Xuanling, dan pipinya yang merah masih dingin. Aku akan istirahat. Ye Chen menyeringai dan menutupi lengannya. Belum lama ini, lengannya hampir hancur oleh Jining Suang. Jining Suang mengabaikannya secara langsung, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Ye Chen, memegang pedang ilahi Xuanling dan menyerangnya secara langsung. Kamu masih bersemangat. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan mencabut pedang naga. Tentu saja, tepat ketika dia akan memulai babak baru pertempuran dengan Jining Suang, alisnya mengerutkan kening tajam, dan dia merasa bahwa kekuatan yang membuatnya berdebar-debar dan sangat akrab dengan cepat berkumpul. Berhenti. Di tempat, Ye Chen menghela nafas ringan, lalu tiba-tiba mendongak, dan sepasang mata tajam menatap langit yang hampa. Berhenti bertarung. Dengan kesembronoan Ye Chen, Jining Suang benar-benar menghentikan sosoknya. Namun, Jining Suang berhenti menyerang bukan karena kata-kata Ye Chen, tetapi karena dia juga merasakan kekuatan lain. Pada saat ini, seperti Ye Chen, dia menatap langit ketiadaan,
dan matanya yang jernih dan acuh tak acuh menatap langit ketiadaan. Dia sepertinya bisa melihat kekuatan kuat yang berkumpul di sana melalui beberapa kekuatan magis. Segera, orang-orang yang datang untuk menonton perang mengikuti, dan melihat bahwa keduanya tidak bertengkar hebat, sebaliknya mereka menatap langit ketiadaan yang tinggi, tiba-tiba sedikit terpana. Apa yang kamu tonton? Setiap orang yang datang untuk menonton pertunjukan tanpa sadar menengadah ke langit ketiadaan. Di mata, mereka melihat 9 pusaran besar, yang masih berjalan saat ini, di mana guntur dan kilat merobek, guntur mengamuk, nyanyian naga berdering, dan paksaan yang kuat luar biasa. Apa itu? Tampilan pengamat berubah, dan dia sepertinya merasakan tekanan kuat yang datang. Bersembunyi. Desisan Ye Chen terdengar selama diskusi, tetapi dia tidak berhenti berbicara. Dia melangkah keluar. Tak perlu dikatakan, Jining Xuang juga bergerak, tanpa urutan tertentu dengannya, dan dengan cepat mundur ke satu sisi. Sudah terlambat, hanya mendengarkan suara nakal dan suara berkabut menembus langit kemudian. 9 pusaran besar di langit yang bergetar. Kemudian, di setiap pusaran, seberkas cahaya yang sangat kokoh langsung dimasukkan ke tanah. Setiap berkas cahaya membosankan dengan rune yang mengalir, dan kemudian terjalin untuk membentuk rantai rune, menghubungkan 9 berkas cahaya besar dan tebal. Ye Chen dan Jining Xuang diselimuti sangkar berukuran ribuan kaki. Segera, serangkaian nyanyian naga yang berat terdengar, nyanyian naga besar dengan ratusan kaki tergantung di atas sangkar besar, dan ki naga mengelilinginya, setiap helai sangat berat. Melihat sangkar kekuatan magis yang begitu besar, para kultivator yang lebih tua dengan mata jahat langsung melihat metode rahasia macam apa ini, karena mereka pernah melihatnya sekali selama pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping sebelumnya. Kemudian, karena jurus segel naga yang hanya dapat dilakukan oleh inang jiwa naga, identitas orang yang diam-diam menembak terungkap dengan jelas. Sial, Ye Chen, yang terkena segel naga mengutuk diam-diam, merasa bahwa darah kekerasan terus-menerus dihilangkan, dan kekuatan spiritual agung juga ditekan kembali ke Danhai oleh kekuatan jiwa naga kuno yang kuat. Pada saat ini, Ye Chen secara alami menebak siapa yang menyegelnya. Memikirkan nama orang itu dan wajah berbahaya dan licik dari orang itu, pembunuhannya yang sedingin es tidak tahan dengan lonjakan itu. Di sini, wajah Jining Xuang juga sangat dingin. Ye Chen bisa menebak, dia secara alami bisa menebak, dan menembak orang itu secara diam-diam, siapa lagi kalau bukan Yin Ziping. Pada saat ini, kedua muka Ye Chen dan Jining Xuang menjadi jelek. Mereka begitu ganas sehingga mereka tidak menemukan Yin Ziping tersembunyi sedikit pun. Hari ini, mereka berdua saling bertarung, tetapi mereka semua disegel oleh Yin Ziping. Segera, Yin Ziping melangkah keluar dari kehampaan, main-main senyum, dan 2 baris gigi, bahkan di bawah siang hari, tampak seperti itu. Menakutkan. Yin Ziping. Pengamat mengenali Yin Ziping secara instan. Dia tersembunyi dalam ketiadaan. Sebagian besar Qin Yu dan Jining Xuang akan berada di sini terjebak oleh segel. Seseorang menghela nafas. Ketua Sekte Heng Yue, peringkat pertama dalam peringkat, apakah kamu juga suka menyelinap diam-diam? Dalam argumen itu, Jining Xuang sudah menatap Yin Ziping. Wajahnya lebih dingin dari sebelumnya, dan dia berbeda dari Ye Chen. Yin Ziping tertawa pada Jining Xuang. Ye Chen berkata, aku pikir aku cukup tak tahu malu, tetapi aku tidak berharap kau lebih tak tahu malu daripada diriku.
Ye Chen mencibir Yin Ziping. Kenapa? Kamu melakukan serangan diam-diam yang begitu besar? Apakah kamu takut aku akan mencuri peringkat pertamamu? Yin Ziping berkata, Qin Yu, kamu mungkin melihat dirimu terlalu tinggi. Yin Ziping telah berbaring di singgasana, memutar ibu jari di ibu jarinya dengan santai, dan senyum di wajahnya menjadi lebih makmur. Ini kepura-puraan yang bagus. Kata Ye Chen, tidak lupa bahwa keterkejutan itu menghilangkan aura jiwa naga jahat yang menjerat tubuhnya. Di sisi lain, kondisi Jining Suang tidak jauh lebih baik, lingkaran cahaya di sekitar tubuh terus-menerus aus, dan darah bocor dari sudut mulutnya. Sekarang keduanya telah terjebak dalam segel. Mereka terlalu terkesan dengan pengekangan segel naga, dan kekuatan spiritual semuanya sedang diselesaikan. Bukan kebetulan bahwa mereka akan dikurung sampai mati di dalam sangkar. Jining Suang tidak mengetahuinya, tetapi Ye Chen merasa sangat dalam, karena Ye Chen pernah sekali masuk segel naga ini. Yang lebih memalukan adalah kali ini naga itu terlalu lemah untuk mengetahui berapa kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Yang paling penting adalah ia memiliki semacam kekuatan melahap, darahnya, elemen sejati dan kekuatan spiritual semuanya dimakan. Bahkan aku ditekan, api abadi, petir hitam pada dasarnya tidak berpengaruh. Dalam krisis, pikiran Ye Chen dengan cepat bergerak. Dengan menggunakan jiwa naga dan Zu, bisa memecahkan segel. Tapi salah satu dari dua metode ini akan mengungkapkan identitasku. Mata Ye Chen bersinar dengan cahaya yang tidak pasti. Ye Chen selalu ingat bahwa tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya kecuali dia harus melakukannya. Suara kakek naga terdengar di lautan dewa. Bocah gunakan kekuatan tubuh kaisar kuno. Ye Chen menjawab, apakah ini dapat diandalkan? Ye Chen memandang kakek naga dengan tidak percaya. Kakek naga berkata, dapat diandalkan dan sangat dapat diandalkan, itu harus dapat diandalkan. Transfer suara ke Jining Suang, dan biarkan dia menggunakan garis keturunannya. Ye Chen, tidak lupa mengirim suara ke Jining Suang. Segera, Jining Suang memandang Ye Chen ke samping, dengan tatapan tidak percaya di matanya, apakah kamu yakin? Ye Chen berkata, bisakah kamu mencobanya atau tidak? Ye Chen mengangkat bahu. Sekarang, musuh kita sama, kita harus bekerja sama dengan tulus. Adapun keluhan di antara kita selesaikan nanti. Tidak perlu mengingatkanku. Jining Suang berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana perasaanmu? Saat keduanya berbicara, Yin Ziping, duduk santai di atas kehampaan, tersenyum tipis, dan di mata berbahaya, ada cahaya redup. Aku baik-baik saja, Ye Chen mencibir. Setelah itu, Yin Ziping meledak erangan naga yang kuat terdengar. Saat berikutnya, bayangan naga emas keluar dari tubuh Ye Chen, tetapi diubah oleh kekuatan darah tubuh kaisar kuno. Deru. Naga emas itu berteriak dan mengguncang langit, berputar-putar di sekitar Ye Chen. Pada saat yang sama, suara mendesis Phoenix terdengar dari Jining Suang, dan Phoenix berwarna-warni keluar dari tubuhnya, yang terkondensasi oleh darah tubuh roh mistik. Tiba-tiba, raungan naga suci dan desis burung Phoenix, bayangan naga emas besar dan burung Phoenix besar melonjak ke langit, terjalin, berputar-putar, saling membantu, satu sama lain, membiakkan kekuatan yang kuat. Melihat ini, Yin Ziping tiba-tiba bangkit, dan segera menutup segelnya, dan menekan segel naga besar. Apa itu? Penonton memandang bayangan naga emas dan Phoenix berwarna-warni dengan takjub.
Naga emas dari Kinyu pemilik tubuh kaisar kuno dan Phoenix dari Jining Suang pemilik tubuh roh mistik benar-benar tidak biasa. Seorang kultivator yang lebih tua berseru. Hancurlah segel. Ye Chen dan Jining Suang berteriak, kekuatan yang terjalin oleh naga suci dan Phoenix menjatuhkan segel naga besar di tempat, dan kandang penjara naga yang besar juga rusak. Bahkan Yin Ziping dibuat mundur. Begitu penjara rusak, Ye Chen menginjak sungai bintang emas, mengangkat pedang naga, dan menyerang Yin Ziping. Ya, saat pedang menjerit, Jining Suang juga bergerak, dan pedang ilahi juga bergegas menyerang Yin Ziping. Bergegas